Sun ya. Iya ya, Sun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat disampaikan dari pengurus LPK Bina Husada untuk semua calon penghusada yang hadir di kesempatan malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPK Bina Husada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum PAKTI, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Ado Sadroi, Sarjana Keperawatan, Nurse, yang terhormat Sekretaris Umum LPK Bina Husada, Ibu Titi Yanti SPD APPH, yang terhormat Sekretaris Umum PAKTI, Ibu Sumiati Yasmireja APPH, yang terhormat Sekretaris Umum PPTI, Ibu Mutia Purwanti, dosen pemateri, alhamdulillah sudah ada di ruangan Zoom ini, Om Aning Harmanto SKG Kes. Terima kasih Om, Oma yang sudah hadir pada malam hari ini. Juga yang saya banggakan seluruh mahasiswa gelombang ke-6 D1 yang sudah hadir di ruangan Zoom malam hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk mengikuti kuliah D1 gelombang ke-6 secara virtual. Baik Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka kegiatan kuliah malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum kita memasuki acara inti, seperti biasa saya sampaikan susunan acara untuk kegiatan malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua absen peserta, yang ketiga informasi, dan keempat acara inti. Menginjak kepada acara pertama untuk pembukaan, alhamdulillah kita sudah membukanya tadi dengan bersama-sama baca basmalah. Kemudian untuk absen peserta seperti biasa saya sampaikan kepada semua yang hadir untuk mencantumkan nama berikut tempat asal Bapak dan Ibu sekalian di layar monitor HP atau perangkat yang Bapak gunakan. Sebagai informasi biasa ketika dosen sedang memberikan materi, saya mohon semua untuk tidak mengaktifkan speaker atau mic, jadi di mute dulu. Nanti ketika ada sesi tanya jawab dipersilakan Bapak dan Ibu untuk membuka speaker atau mic-nya kembali. Itulah barangkali susunan acara dari 1 sampai 3, dan menginjak kita kepada acara keempat, pada acara inti. Sekali lagi pada malam hari ini dosen yang akan memberikan materi Om Aning Harmanto SAG Kes, dengan materi yang akan disampaikan herbal Nusantara. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bapak Sobari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Oke, baik. Saya sudah bisa share screen, Pak. Sudah bisa. Ya. Udah ini belum sebentar. Oke, saya share. Udah kelihatan belum, Pak? Halo, Bapak, udah kelihatan materi saya? Udah, baik. Jelas. Ini kita akan membahas masalah herbal untuk kanker ya. Oke. Ya. Kebetulan ini beberapa waktu terakhir ini saya menemukan pasien-pasien yang terkena tumor benjolan ya, yang lokasinya ada di beberapa tempat. Ada yang tiba-tiba mengeluh, ini lehernya bagian belakang jendol.
gitu. Ada lagi yang di bagian depan ada jendolan. Tadinya udah pada sedih karena itu benjolan tuh munculnya tiba-tiba gitu katanya. Nanti kita akan kulik apa sih sebabnya kanker itu gitu ya. Dan ternyata yang tradisional ini benar-benar memang bisa mengatasi. Insya Allah kalau kita yakini ya dan kita percayai ternyata Indonesia ini mempunyai banyak potensi yang bisa kita kembangkan bersama ya. Oke teman-teman, jadi ini kita bahas tentang kanker. Kalau sudah bahas tentang kanker tentu saja juga mesti ada tumor ya nih. Oke, ini tentang diri saya pasti semua sudah paham ya. Nah, ini tidak semua tumor adalah kanker atau tidak akan menjadi kanker. Jadi tidak semua tumor adalah kanker atau akan menjadi kanker. Jadi memang tidak pasti ya. Kanker bisa jadi tumor karena kanker itu bisa dijinakkan nanti ininya menjadi tumor gitu. Sebetulnya begitu ya. Nah, mengapa tumor dan kanker sering dianggap sama ya? Tumor yang pada dasarnya merupakan jaringan tumbuh dapat menimbulkan benjolan. Itu kalau tumbuhnya ada di jaringan kulit. Jadi misalnya ada di pergelangan tangan tuh namanya ganglion, nanti ada lagi yang nempel di tangan, di kaki gitu ya. Itu yang penting itu jaringan liar. Lalu begitu juga kanker yang terbentuk akibat sel yang terlalu aktif membelah. Jadi sudah liar, kalau sudah membelah itu artinya liar ya, sehingga menimbulkan penumpukan atau benjolan. Kalau menurut ilmu TCM, nama kanker tentunya nggak ada. Adanya adalah terjadi stagnasi. Stagnasi itu ada yang tidak lancar, ada yang berhenti, lalu stagnasi itu menjadi massa. Itu kalau menurut TCM itu seperti itu yang saya pelajari ya. Jadi hanya satu tumpukan stagnasi ya, kemudian terwujud menjadi benjolan. Oke. Lalu apa yang dimaksud dengan tumor dan kanker sekarang? Ini yang perlu kita pelajari bersama ya. Tumor ini terjadi ketika sel-sel dalam tubuh tidak membelah dan bertumbuh secara normal, makanya menjadi liar ya. Lalu melainkan membelah dan mulai tumbuh secara tidak terkendali. Memang kalau tumor itu perkembangannya lebih lambat dibandingin kanker. Sel-sel yang berlebih ini mulai bergabung dan membentuk berbagai ukuran benjolan berupa massa padat atau cairan. Kalau yang ringan-ringan saja, biasanya itu lebih cepat hilangnya. Misalnya, kok tiba-tiba benjolan terjadi gitu ya. Kalau yang mulai dari sedikit kecil membesar-besar itu gampang, biasanya begitu. Jadi ada tumor jinak, semi ganas atau prakanker dan ganas. Oke. Nah, kalau tumor jinak ini menurut Medical News Today, tumor jinak tidak dapat menyebar atau tumbuh. Jadi dia hanya di satu lokasi ya. Tidak, atau bisa namun sangat lambat, jadi tumbuh tapi sangat lambat. Setelah disingkirkan umumnya tidak kembali. Kalau dari pengalaman kita selama ini ternyata orang yang sudah dioperasi dan dipotong tumornya nanti bisa numbuh lagi di tempat lain. Ini kalau orang yang punya bakat begitu. Makanya nanti kita coba perhatikan apa sih pemicunya ya. Lalu kebanyakan tumor jinak tidak berbahaya.
dan tidak mempengaruhi bagian tubuh yang lain. Jadi kalau misalnya tuh tumornya numbuh di leher atau di tangan, di kaki, ya itu memang tidak membahayakan, ya. Meski demikian, benjolan tumor jinak dapat menimbulkan sakit atau masalah lain jika menekan saraf. Ini yang terjadi bila seseorang mengalami benjolan, seperti halnya benjolan di di tangan itu bisa begitu. Mohon maaf Pak Aminuddin Palembang ya, Anda nampak di di sini kok nggak pakai baju, tolong Pak. Sorry kameranya ke on. Sorry, terima maaf. kasih Pak, soalnya mengganggu pemandangan ya. Karena ini sedang belajar. Oke. Kemudian Maaf. ya udah nggak apa-apa. Makanya saya ingatkan karena mungkin tidak disadari ya. Oke. Pembuluh darah atau memicu produksi hormon berlebihan, ya. Tumor jinak ini bisa menimbulkan sakit. Jadi kadang-kadang ada yang tidak menyadari bahwa ada yang seperti itu. Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya pernah terkena tumor payudara itu segede kacang ya, segede kacang itu. Impact ya meningkatkan tekanan darah karena dia zat psikoaktif, zat yang kalau kita minum meningkatkan aktivitas parasimpatis. Soda itu meningkatkan asam lambung. Halo, mohon maaf ya, tadi ada gangguan. Saya lanjut ya. Itu keluar Oma. Materi saya hilang ya? Ya keluar Oma di ini lagi. Iya. Keluar apa belum? Aduh, kok keluar lagi. Keluar lagi ya Pak ya. Oke. Sudah terlihat lagi? Sudah ya? Ya. Oke, Sudah. baik teman-teman. Maaf, ini saya sudah menggunakan tethering ini pakai HP tapi agak terganggu sedikit. Memang jaringannya lagi agak jelek nih ya. Oke, nanti saya ulang lagi ya. Jadi kalau tumor jinak memang kadang bisa menimbulkan sakit atau masalah lain jika menekan saraf. Ini jadi kalau enggak ya enggak rasa apa-apa, benjolannya sampai segede telur enggak masalah, kadang begitu. Oke, saya lanjut. Setelah tumor jinak kita akan membincangkan jenis tumornya. Ini seperti di gambar ini seperti tai lalat ya. Itu ada namanya adenoma benjolan yang berkembang di jaringan epitel kelenjar, merupakan selaput tipis yang menutupi kelenjar, organ, dan struktur lain dalam tubuh. Kalau fibroma ini tumor jinak yang terdiri dari jaringan ikat atau fibrosa. Benjolan ini bisa tumbuh di berbagai bagian tubuh seperti di wajah, kaki, lidah, payudara, sampai ke organ reproduksi wanita. Ini beberapa jenis fibroma, umum diantaranya angiofibroma, biasanya muncul di hidung atau pipi, ya. Oke. Yang lain lagi ada namanya hemangioma. Ini seperti contoh di sini benjolan. Sebetulnya seperti disebabkan oleh pertumbuhan abnormal pembuluh darah. Kondisi ini merupakan bawaan lahir. Ini kalau sudah bawaan lahir ya apa boleh buat ya. Biasanya muncul sebagai benjolan merah pada kulit dan dapat muncul pada bagian tubuh manapun. Ini seperti gambar yang anak bayi ini ya, di wajahnya muncul merah-merah gitu ya. Lalu lipoma ini satu bentuk tumor jaringan lunak dan terdiri dari sel-sel lemak.
Kebanyakan lipoma berukuran kecil, tidak sakit, lembut saat disentuh dan bisa bergerak. Nah, ini untuk menandakan apakah benjolan itu liar ganas atau tidak, ini biasanya kalau bisa digerakkan itu berarti tetap seperti tulang misalnya, nah itu biasanya ganas. Oke. Nah, kalau yang semi ganas ini seperti ini contohnya ya, ada bisa juga ke displasia serviks ini yang sering saya jumpai ya. Jadi di serviks. Oke, kemudian kalau kanker, nah sekarang yang tumor ganas. Ini penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali menyebabkan jaringan tubuh yang normal rusak. Nah, pada dasarnya ini bentar. Oke, pada dasarnya tubuh manusia terdiri dari triliunan sel yang tersebar di setiap organ dan bagian. Nantinya sel ini akan terus tumbuh dan berkembang. Ya, kalau yang kanker begitu. Sementara sel kanker akan mati dengan sendirinya, sel tersebut akan memperbanyak diri. Hingga jumlah yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Perubahan ini yang bisa memicu munculnya sel kanker. Ya, ini bisa muncul di bagian tubuh manapun yang kanker. Ini berdasarkan sel yang terkena. Kalau dari beberapa nama sel ini, jadi tampilan juga nih ada karsinoma, sarkoma, limfoma, leukemia. Yang paling berat adalah leukemia. Itu karena tidak terlihat ya. Karena darah yang diserang. Biasanya kalau yang leukemia ini rata-rata sudah diketahui itu rata-rata stadiumnya 4, rata-rata nggak ada kalau leukemia stadium 1 nggak ada dari pengalaman kita selama ini. Walaupun itu sebetulnya manusia sering tidak menang. Ini kanker yang lain. Nah, ini yang saya hadapi, ini kanker yang di bawah nih. Keluar nih omaninya. Ya. Halo, mohon maaf terganggu lagi ya. Saya ulang lagi. Ya, sudah terlihat lagi ya. Jadi ini kanker berdasarkan sel yang terkena. Ini yang tadi saya informasikan. Ini yang pernah saya tangani adalah kanker, ini namanya melanoma. Melanoma itu yang diserang itu dalam sel melanosit, yaitu pembuat melanin atau zat yang memberi warna kulit. Nah, jadi pigmennya yang terkena nih. Dan ini kalau sudah stadiumnya lanjut, ini bisa sampai ke otak, ke jaringan otak. Kalau yang kanker otak dan tulang belakang nih, sel abnormal yang terbentuk di sistem saraf pusat. Ini biasanya juga tidak mudah untuk menaklukkan ini. Tapi ya alhamdulillah saya pernah menangani kasus kanker otak beberapa pasien itu kok malah bisa sembuh ya. Ya semuanya Allah semata ya yang memberi jalan kesembuhan. Nah, nanti saya akan cerita bagaimana orang bisa terus sembuh. Memang apa ya, masing-masing pasien punya kisah yang menarik menurut saya. Nanti saya ceritakan. Nah, ini number of deaths by cause world 2017 ya. Jadi ini kenyataan di dunia pemicu meninggalnya
seseorang itu yang ranking pertamanya adalah cardiovascular disease. Jadi apa namanya, penyakit jantung. Penyakit jantung. Oh, Karena seringkali orang tidak pernah menduga bahwa dirinya sakit jantung. yang harus kita waspadai. Hati-hati teman-teman semua apabila menangani kasus, terutama nih yang memicu sebetulnya kolesterol. Kolesterol, trigliserid itu menjadi pemicu ya kalau untuk Karena rezeki. Ya, Pak. Ya, Pak. Oh, maning suarane gondeng lang. Halo. Tarik lagi nih Pak, keluar lagi nih, mungkin ininya ya jaringannya kurang bagus ini. Oh, yang termasuk lagi. Halo, jaringannya nggak masuk, yang masuk. Ya Oma, silahkan Oma, udah muncul lagi. aduh, minta maaf banget ya, ini kok berulang kali begini ya. Sebentar. Saya mesti ulang lagi ya. Ini terlihat lagi kah? Halo, Pak Sobari, sudah terlihat lagi ya? Sudah keluar lagi, ya sudah masuk Bu, cuman suaranya agak kurang jelas, jadi nggak stabil. Ya, ini kurang jelas. Ya. Oke, halo. Ya. Apakah sudah ini lebih jelas? Sudah, silakan. Sudah jelas, baiklah. Oke, ya, ini fakta tentang kanker ya tadi. Memang ini menjadi momok ya. Orang kalau sudah divonis kanker, biasanya memang mau tidak mau atau suka tidak suka itu banyak yang stres. Makanya kalau Anda semua nanti praktek menghadapi pasien kanker, kita mesti cari cara bagaimana agar orang yang menderita kanker itu tidak panik dan terus mau berusaha. Jadi saya mengalami banyak ini ya kasus atau menerima banyak kasus ya yang kanker stadium 4 itu ada yang benar-benar bertahan bertahun-tahun karena memang mempunyai mental yang kuat menghadapi kasus kanker ini. Kalau yang sudah ya sudahlah, udah kanker terus sudah terserah aja deh. Ada yang memang sudah tidak punya semangat hidup lagi ada. Ya, tapi sebaliknya kalau yang punya mental yang kuat, meskipun stadium 4, ya alhamdulillah banget bisa sembuh ya. Nah, ini sekarang kalau yang paling umum menyerang wanita itu kanker payudara dan kanker leher rahim kalau untuk wanita. Kalau untuk pria biasanya kanker prostat dan kanker paru. Menariknya saya sendiri kadang-kadang tidak pernah menduga kalau banyak pasien saya yang kanker prostat tuh rata-rata sih membaik ya, rata-rata sembuh dan mereka itu antar penderita itu bisa saling ini apa ya, menguatkan gitu. Menarik sekali nih. Karena rata-rata bisa membaik, jadi kalau ada yang namanya kontaknya, lalu mereka saling ini tanya, saling berdiskusi lah begitu ya. Kalau data WHO ini jenis yang paling umum menyebabkan kematian adalah kanker paru, kanker kolorektalnya khusus ya, kanker hati, kanker serviks dan kanker payudara.
Ini memang apa ya? Dikatakan sulit, ya sulit. Dikatakan apa ya? Ringan, ya bisa saja menjadi ringan. Jadi saya pernah beberapa kali itu menanyakan ke pasien yang tadinya katanya umurnya tinggal 3 bulan, tapi bertahun-tahun kok bisa tetap segar bugar, tuh artinya apa? Artinya ya sembuh toh ya. Nah, gitu. Oke, jadi ini fakta kankernya. Kemudian saat seseorang terkena kanker, dukungan keluarga dan orang terkasih sangat dibutuhkan. Beberapa kali kasus yang saya temui, misalnya wanita yang terkena kanker diantar suaminya, ada yang penuh cinta, ada yang begitu mendukung istrinya untuk sembuh. Itu hasilnya memang beda dengan datang sendiri ke tempat kita gitu ya, lalu menangis, lalu bercerita bahwa pasangannya tidak memberi dukungan, bahkan kadang pasangannya menikah lagi. Nah, itu yang cukup berat. Kalau yang sudah sakitnya berat, ditambah lagi dengan kondisi secara psikisnya terganggu sekali ya, kalau sudah kurang dicintai atau kurang diperhatikan oleh pasangan atau keluarganya. Apa saja penyebab kanker? Lalu bagaimana peranan tanaman obat dalam mengobati kanker? Nah, ini penyebab kanker itu ada faktor eksternal, ada internal. Mulai dari kimia, bahan kimia, dan polutan itu biasanya orang yang sering menggunakan bahan-bahan kimia tidak terkontrol, terutama misalnya minum-minuman keras atau obat-obat terlarang misalnya gitu ya. Lalu bisa juga jadi makanan dan minuman yang tidak sehat. Lalu ada faktor genetik. Genetik itu 5-10% kenanya. Juga karena radiasi dan infeksi. Nah, ini yang ingin saya tekankan di sini tentang infeksi ya, karena pengalaman saya begini. Orang-orang yang mempunyai kasus keluhan sakit apa saja, kalau tidak segera diatasi, itu biasanya dari infeksi ya, itu menjadi kanker. Contoh, batuk kok nggak sembuh-sembuh. Saya kalau sudah batuk, udah sampai lebih dari sebulan nggak sembuh-sembuh, saya udah curiga. Jangan-jangan ini nanti memicu kanker. Gitu. Jadi makanya nanti kita mesti waspada kalau menghadapi kasus per kasus, ya memang tidak semua, tapi infeksi yang tidak segera bisa diatasi memang bisa menimbulkan kanker. Gitu. Tandanya itu tadi, batuk nggak sembuh-sembuh, sakit perutnya di bagian yang sama juga nggak bisa hilang-hilang, itu tuh perlu diwaspadai ya. Oke, nah ini faktor eksternal dari lingkungan, ini 90-95% total kasusnya. Ini diet yang buruk, ketidakaktifan fisik, obesitas, penyebab kematian karena kanker sebanyak 30-35%. Nah, ini diet yang buruk itu artinya banyak orang yang ingin langsing tapi ngawur. Hanya karena membaca ataukah mendengar pengalaman orang lain, ikut-ikutan tanpa mempertimbangkan kondisi fisiknya. Itu diet yang buruk. Jadi ada yang namanya diet keto lah, diet apalagi gitu ya. Itu kalau tidak hati-hati bisa berbahaya, menimbulkan kematian. Saya pernah adik teman saya gitu, diet keto nggak kuat, nyerang ke tubuhnya sendiri, dan ya walaupun kalau sudah meninggal itu jalan Tuhan ya. Lalu polutan lingkungan tuh rokok, alkohol, ya, infeksi, radiasi itu juga memicu. Ini pencegahan kanker yang perlu dilakukan oleh kita semua. Antara lain melakukan olahraga secara teratur. Saya sendiri ya memang tidak aktif banget olahraga, tapi berusahalah paling tidak itu ya sebulan sekali. Halo?
Hilang ya? Lanjut Oma, lanjut Enggak, bagus. lanjut ada. Oh, lanjut. Lanjut. Masih ada, masih ya. Oke. Maaf kok, saya menyangkanya kok hilang. Lalu mengatur pola makan yang sehat dan seimbang, ini penting sekali. Jangan asal diet ya, ikut-ikutan nanti malah membahayakan diri. Jadi perlu konsultasi. Kalau dari pengalaman saya selama ini khusus untuk kasus kanker dan juga sekalian Anda misalnya ingin diet, saran saya sih coba makan nasinya sekali, yang lain itu buah. Buah atau ubi-ubian itu paling aman. Dan kalau makan buah jangan satu macam. Dari ahli gizi yang saya temui memang kalau misalnya kita mau makan banyak buah tuh kalau bisa ya antara 7 sampai 9 macam buah. Nah, memang ini harus disertai dengan apa ya? Dengan satu niat yang kuat untuk bisa sehat. Tapi saya sarankan nanti untuk mengatur pola makan ini tadi ya. Jadi buah-buahan itu menjadi pengganti nasi. Nasinya tadi jadi hanya sedikit. Nasi lauk pauk tuh sedikit saja gitu. Lalu memperbanyak konsumsi buah dan sayur sudah ya. Jangan mudah panik dan stres ini ya. Lalu menghindari asap rokok dan polusi. Kemudian mengurangi makanan yang dibakar atau diasap. Ya, apalagi yang sampai gosong-gosong itu ya, itu mengandung zat karsinogen. Menghindari konsumsi makanan yang diawetkan dan diasinkan. Ini makanya bahan kimia sangat dianjurkan untuk dikurangi. Menghindari minuman beralkohol sudah pasti, mengurangi konsumsi makanan yang berlemak dan mengandung vetsin. Ya ini percaya nggak percaya ya, bahwa penyedap rasa itu memang harus dipilah dan dipilih. Lalu menghindari kontak yang berlebihan dengan sinar matahari. Ya ini beda dengan orang-orang asing yang kepingin kulitnya hitam. Mereka pasti berjemur tuh bisa seharian kalau di di Bali sana ya. Makanya di pantai itu banyak turis-turis yang dengan pakaian yang minim berjemur terus-terusan ya supaya kulitnya hitam. Nah, ini harus juga diwaspadai. Oke, jadi kita lanjut dengan waspadai gejalanya. Nah, ini tadi yang seperti saya ungkapkan bisa luka koreng atau bengkak yang tidak kunjung sembuh, ada benjolan atau jaringan liar di bagian tubuh, keluar cairan lendir atau darah dari puting susu, liang dubur atau lubang tubuh lainnya. Pendarahan sangat banyak baik pada masa haid maupun tidak haid. Perubahan warna, bentuk atau rasa gatal pada kutil dan tai lalat. Nah, ini bagi Anda yang punya tai lalat, hati-hati kalau dia berubah bentuk atau menimbulkan rasa gatal di tai lalat itu kemungkinan besar ada perubahan ya, jadi bisa jadi kanker gitu. Oke. Nah, ini diagnosis medis biasanya ada pap smear, radiologi, mamografi, ultrasonografi, endoskopi, kolposkopi, juga laparoskopi, pemotretan lapisan tubuh dengan alat CT scan, MRI, biopsi. Ini banyak yang pasien yang datang ke saya tuh menyesal kalau biopsi karena biasanya ada yang kalau itu ganas begitu dibiopsi langsung menyebar cepat sekali. Lalu pemeriksaan lab yang lain untuk menganalisis urin, fungsi hati, fungsi ginjal dan fungsi kimia darah lainnya. Selanjutnya untuk menentukan terapi sekarang, pastikan lebih dulu keluhan utamanya apa, kondisi fisiknya bagaimana, masih bisa beraktivitas normal atau tidak. Jadi kalau Anda sebagai terapis ya jangan terus hanya fokus kepada herbalnya apa gitu saja.
tumor herbalnya apa enggak begitu, harus dilihat secara menyeluruh. Jadi kita terapinya secara holistik. Jadi mesti diketahui juga kondisi psikisnya bagaimana, semangatnya. Lalu juga ada keluhan penyertanya apa, tekanan darahnya tinggi atau rendah, ada gangguan lambung, pencernaan atau tidak, lancarkah BAB dan BAK-nya, obat apa saja yang sudah dikonsumsi, terapi apa saja yang sudah dijalani. Beberapa kali saya menemui kasus yang kena tumor tapi dilakukan terapi lintah. Nah, ini saya sendiri bukan anti lintah ya, tetapi dari pengalaman saya selama ini kalau dilakukan terapi lintah kok banyak yang masalah ya. Tapi silahkan kalau Anda sudah percaya dengan terapi lintah ya monggo. Dan pun pengalaman saya kok belum ada yang bagus gitu ya. Kalau dengan terapi lintah ya. Terapi mandiri ya, upayakan agar penderita bisa beristirahat dengan cukup. Lalu kamar yang digunakan penderita bisa memperoleh udara segar, udah pasti ya. Upayakan agar penderita selalu mandi dengan air rebusan tanaman obat yang hangat dan diberi garam. Ini obat luar yang kalau grupnya Bu Mutia ini akan diadakan satu workshop ya, Bu Mutia ya. Ini kan grupnya Bu Mutia ya. Itu nanti obat luar herbal akan saya demokan bagaimana mengolah tanaman obat menjadi obat luar. Mulai dari bagaimana membuat balsem. Ini yang menarik itu balsem yang Oma ciptakan dari ramuan Oma, itu banyak yang memberi testimoni keberhasilan, katanya bengkaknya bisa kempes, rasa sakitnya bisa hilang. Nah, ini obat luar. Tentu saja perlukah obat yang diminum? Saran Oma ya perlu ini untuk membantu mempercepat. Setidaknya ramuan bumbu dapur aja minimal itu akan sangat membantu. Ya, kecuali kalau sudah kanker beneran ya perlu konsultasi khusus. Lalu jauhi makanan yang berlemak, hindari makanan yang merangsang, terlalu pedas, asin, manis, asam, pokoknya yang terlalu itu sebaiknya sih dihindari ya. Berikan makanan minuman yang bergizi seperti telur, ikan, dan susu. Jadi penderita kanker jangan sampai kekurangan gizi. Nah, ini juga sarannya perbanyak makan sayur, bayam, ercis, wortel, dan kacang panjang atau buncis ya. Buncis bagus sekali. Upayakan mengkonsumsi buah-buahan seperti apel, jeruk, belimbing, semangka, jambu biji merah, bit, tomat, dan juga alpukat. Kalau masih senang menyarankan alpukat dan juga buah labu madu. Sedikit masukan ini, Oma ini tiba-tiba dikirimi labu madu 1,2 ton oleh petani-petani dari Maluku karena mereka nggak bisa jualnya. Padahal ini labu madu ini bagus sekali untuk jadikan obat, terutama yang masalah dengan lambung. Nanti kalau ada di antara Anda sedikit masukan aja. Kalau ada yang berminat boleh kontak ke Oma ya. Yang membutuhkan labu madu itu murah sekali. Itu hanya 15.000 sekilonya. Labu madu beda dengan labu parang ya. Labu parang kan murah. Labu madu tuh rasanya lebih enak dan punya khasiat banyak sekali gitu. Oke, jadi Oma lagi menyarankan juga orang yang sakit emahnya nggak sembuh-sembuh, coba deh makan labu. Selain herbal, makan labu madu. Gitu. Oke. Ini terapi holistik ini mencakup berbagai aspek seperti fisik, spiritual, psikologis, dan aspek sosial. Jadi artinya kita mesti memberi masukan untuk bagaimana perang melawan penyakitnya dengan banyak berdoa tentu saja. Ya. Lalu juga sugesti diri untuk sembuh, ya ini aspek psikologis dan juga aspek sosial ini bagian dari kelompok mendorong rasa memiliki diperlakukan dengan bermartabat sebagai sesama manusia.
Nih, tantangan penderita kanker ini udah lengkap ya. Ini tolong kalau ini percaya nggak percaya sih ya. Kalau Oma seperti ini tantangannya. Jadi jangan sampai juga nanti terus kurang gizi. Kalau Oma seperti ini nanti yang lain-lain boleh apa saja. Boleh misalnya di sini kan daging hewan, memang kalau ayam broiler, kulit ayam kampung misalnya, kepala, bagian perut ikan, sapi, kambing, babi apalagi ya. Lalu kerbau, kuda, bebek, angsa, dan kalkun ini sebaiknya dipilih. Daging hewan masih boleh apa enggak boleh? Misalnya ayam kampung, ya. Lalu ikan-ikanan itu masih boleh, ya. Ini pantangannya jadi ada durian, kesemek, cempedak ya, lengkeng dan lain-lain ini. Lalu sayurannya cabai, kangkung, genjer, sawi putih dikurangi. Sifatnya dingin, ya. Sifatnya dingin ini sayuran ini. Lalu seafood, ikan yang tidak bersisik, udang, kepiting, kerang, cumi, buang bagian kepala dan perut ikan sebelum mengolahnya. Ikan tawar bisa diternak dengan pakan pelet dihindari. Tapi yang agak susah ya kalau yang begini ya. Ini pantangan lain, ini pengawet dan semua makanan mengandung tepung terigu, gorengan, makanan yang dibakar, santan, makanan yang terlalu manis atau terlalu asin, termasuk kerupuk. Hindari roti, donat, mie, dan kurangi biskuit. Nah, makanya ini yang makanan-makanan ini nanti diganti dengan buah. Ya, ada lagi yang menarik, pantang gula pasir. Kurangi karbo dan lemak hewani berkaki 4. Ya, jadi ini memang ada pantangannya, tapi jangan juga sampai kurang gizi ya. Ini anjurannya ada, banyak makan sayur, ini sudah ada contohnya, dan buah-buahan. Oh ya, ada bagian tengah nanas dikonsumsi karena mengandung zat anti kanker. Zat anti kanker sebetulnya banyak ya, hampir semua tanaman obat itu sangat bagus ya untuk menghalau radikal bebas pemicunya kanker. Nah, gunakan obat luar minyak herbal membantu atasi tumor kanker yang nampak di permukaan kulit. Ini yang dari pengalaman Oma, ternyata yang benjolan-benjolan itu asal itu ditekuni, jadi biasanya Oma minta dikompres minyak herbalnya untuk kompres. Nah, nanti di tanggal 15 ya, 15 Oktober grup di ini grupnya Bu Mutia akan mengadakan workshop ya untuk membuat obat luar herba. Nanti akan mendapatkan paket untuk membuat balsem. Balsem itu ternyata bukan hanya untuk pegel-pegel saja, tapi bisa yang sudah ada benjolan segala itu ternyata bisa membantu sekali. Ya, gunakan juga garam kasar untuk kompres atau berendam. Nah, itu macam-macam sebetulnya kita mesti jeli untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh pasien. Nah, olahraga disesuaikan dengan kondisi tubuh. Jadi paling aman ya meditasi. Kemudian juga yoga itu bagus ya. Terapi tambahan sangat dianjurkan. Ini ada pijat tradisional, pijat refleksi, akupunktur, twin atau terapi lain yang melancarkan peredaran darah. Nah, ini teman-teman, tentu saja jangan memijat di bagian yang terkena tumor. Misalnya kakinya ada benjolan terus malah benjolannya ditekan-tekan, ya sebaiknya tidak. Jadi boleh pijat refleksi. Ini saya punya kasus juga karena kistenya, dia ada kistenya tuh udah melingkar kayak ular, ya panjangnya. Itu dia melakukan refleksi. Jadi refleksi menurut Oma cukup bagus ya. Refleksi kaki, jadi kan nggak nyentuh bagian yang kistenya. Itu ya alhamdulillah bisa sembuh total. Bahkan Oma juga ada pasien kanker serviks ya, yang perutnya tuh udah seperti hamil 9 bulan. Itu karena dia benar-benar tidak mau operasi dan dengan doa ya,
lalu menggunakan ramuan Oma, ternyata bisa berhasil sampai sekarang. Oma ketemu beberapa waktu yang lalu sambil dia pamer, "Buning, aku perutku udah kempes," katanya. Ini yang sangat disyukuri ya kalau udah ada pasien yang memberi testimoni secara, Oma kadang-kadang gitu kok, tiba-tiba ketemu aja. Ketemu dan mereka cerita. Jadi testimoni itu juga bukan sekedar asal ya, itu kejadian nyata, namun memang kadang-kadang ada yang menyalahgunakan, bikin-bikin ceritanya. Kalau Oma sih di buku-buku Oma itu benar-benar terjadi ya. Lalu hindari ketegangan pikiran, lebih banyak bersyukur, gembira dan tersenyum, beribadah, memaafkan. Nah, memaafkan dan menjauhkan diri dari dendam, dengki, iri hati sehingga hidup tidak tegang. Hindari kerja berat dan mengangkat beban berat. Ini yang sebaiknya dihindari. Istilah pengobatan kanker nanti ada kemo preventif, kemo kuratif, kemo paliatif. Ya. Suaranya terhenti, Oma. Loading. Keluar lagi. Halo, halo. Maaf, tadi terlempar lagi ya, saya ulang lagi. Tolong Pak, bisa di ini? Saya mau ulang lagi Pak. Ini nggak bisa Silakan, Oma. share screen. Share screen-nya Pak, tolong Pak dibuka Pak. Sudah co-host, Mama. Oke. Oke, saya coba ulang lagi nih. Halo, halo, sudah terlihat lagi? Aduh, maaf banget ini saya juga nggak ngerti nih jaringannya. Mudah-mudahan walaupun Sudah hilang simbol, jelas, Anda tetap ya. bisa mengikuti dengan baik. Kita Jelas. kirim ya. Kita kirim materinya. Nah, ini yang antara lain herbal-herbalnya selama ini mau menggunakan mahkota dewa, mengkudu pakai, terus kemudian ada beberapa rimpang. Nah, ini Oma sendiri kan kalau buah pakai yang mana? Buah penaluk kanker ini bisa mahkota dewa, buah Makassar, manggis, mengkudu, tomat, apel, sirsak, pepaya. Nah, sedikit masukan juga, Oma lagi rajin menggunakan tomat untuk wajah kan, kecuali mahkota dewa dan mengkudu biasanya enggak ya. Tapi buah seperti tomat, apel, sirsak ini bisa dimakan. Tapi juga bisa jadi terapi untuk menghilangkan flek hitam. Ini bagi yang Anda bermasalah dengan wajah, itu bisa lakukan terapi buah dengan mengoleskan. Oma nih setiap hari pakai, coba Oma lagi menguji ramuan Oma, ternyata bisa sangat membantu. Jadi kalau Oma tadinya pernah pakai serum, nah sekarang serumnya ya tomat aja. Oma bisa gunakan tomat, kadang lemon, kadang juga ini timun, mentimun. 3 itu tuh ngilangin flek tuh. Ini besok kalau ada yang mau ikut ini ya boleh daftar ke Bu Mutia ya.
Ini mekanismenya terapi payudara, serviks dan leukemia. Ini penelitian dari Dr. Anda Vivi Lisdawati ini yang membantu penelitiannya untuk Oma. Lalu Dr. Anda Lucy Widowati, terus di Bank Farmasi, Dr. Regina Sumastuti, ya ini juga meneliti secara khusus. Jadi ini kayak buah mahkota dewa ini yang kita pakai kulit buahnya ya, bijinya tidak usah dipakai. Walaupun kalau menurut penelitian bijinya itu ya kalau racun itu ya obat gitu loh. Kalau menurut Dr. Regina Sumastuti gitu. Tapi Dr. Regina memberi saran daun mahkota dewa dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Kalau mau yang aman banget pakai daunnya itu boleh saja gitu ya. Kalau menurut Dr. Lucy, mahkota dewa bersifat sitotoksik terhadap sel kanker rahim dan leukemia. Terus kemudian kalau Vivi Lisdawati ini mahkota dewa senyawa kimia yang berkaitan dengan aktivitas anti kanker dan antioksidan. Ini resep mahkota dewa apabila Anda punya bahannya. Ini yang ada yang apa ya konsul ke Oma. Kalau mahkota dewa kok nggak bisa dibikin serbuk? Iya, kalau yang warnanya merah udah susah. Tapi kalau yang hijau serbuk tidak mudah. Ya, oke. Ini rimpang penaluk kanker. Jadi tadi ada buah, ini ada rimpang, ini ada umbi dewa, temu putih, temu mangga, temu lawak, kunyit, jahe, keladi tikus. Yang Oma tidak pakai hanya keladi tikus. Ya, Oma semua pakai. Ada dalam bentuk kapsul namanya Madeca. Nah, ini ada teman Oma yang pengobat dari Jogja itu dia sudah percaya banget dengan Madeca. Bahkan pasien saya yang menderita melanoma mengerikan di Los Angeles itu dia sangat percaya dengan Madeca lalu dengan umbi dewa. Ada yang baru saja terjadi kalau benjolannya sakit bener itu menggunakan ramanoma namanya Madeca dan Madirik. Itu dalam waktu nggak sampai 2 minggu ya, itu benjolannya itu bisa hilang. Nah ini makanya benjolan bentuk tumor itu macam-macam. Ada yang bisa cepat hilang, ada yang lama. Kadang-kadang perlu waktu 6 bulan sampai 1 tahun, kadang begitu. Jadi tidak sama. Itu tergantung jenis dari benjolannya atau tumornya. Ini Oma nih dari daun dewa, Oma menggunakan umbinya, umbi dewa, ya. Ada kandungannya senyawa flavonoid, saponin dan minyak atsiri. Ya, kan khasiatnya tentu saja untuk lancarin darah, hentikan pendarahan, cegah tumor. Bisa juga mengobati kencing manis nih umbi dewa. Mengatasi bekuan darah. Nah, dari sekian banyak herbal, Oma masih inget pesan sama Dr. Vivi ya. Itu dia katakan Oma sebaiknya dikasih semua pasien kanker dikasih ini nih, umbi dewa. Nah, berkhasiat mengatasi bekuan darah dan pembengkakan. Dan tumor kan bengkak, ya darahnya beku. Ya, dengan mencegah perkembangan sel kanker. Ini temu putih, ini mengandung kurkumin ya. Juga ini yang paling baik kalau temu putih lebih ke untuk pertumbuhan sel kanker dan perkembangan bakteri, melancarkan pencernaan, mengurangi radang dan nyeri, meringankan gejala tidak enak badan, bisa. Jadi temu putih khasiatnya banyak ya. Juga untuk diuretik alias memperlancar pembentukan urin sehingga tubuh akan mengeluarkan racun lewat buang air kecil. Nah ini temu mangga yang tidak mudah didapat. Ini Oma punya ramuan namanya jamon ya. Itu pakai temu mangga. Kadang-kadang stoknya habis, cari bahannya susah ini temu mangga ini. Ya bisa apasimah, ngilangin nyeri, obati jerawat dan bisul. Juga berkhasiat mengecilkan rahim, menahan lebah nafsu makan. Makanya sangat baik dikonsumsi untuk
para wanita yang baru melahirkan ya, karena bisa mengecilkan rahim. Nih ada lagi temulawak. Ini kandungannya juga ada kurkuminoid, minyak atsiri. Ya. Kemudian dia bagus untuk anti kanker, meningkatkan fungsi pencernaan, kemudian osteoartritis juga sangat membantu nih, mengurangi peradangan. Bermanfaat bagi pengidap osteoartritis. Ya, ada efek sampingnya ini, detak jantung lebih cepat, mual serta muntah, kadang ada yang begitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang ada yang tidak kuat makan atau konsumsi temulawak, iya, ganti aja kunyit. Sebaliknya ada yang kunyit nggak tahan, ya ganti temulawak gitu, sama aja. Juga pengganti lain itu bisa temu mangga tadi, ya. Ini kalau kunyit kan bumbu dapur rata-rata orang ya aman-aman saja. Dan ini menariknya kunyit ini sangat bagus mengatasi flek hitam loh. Mencerahkan wajah kalau mau pakai untuk berluar ya. Mencegah dan mengobati kanker, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, membantu mengurangi komplikasi kardiovaskular, mencegah Alzheimer dan juga atasi radang atau inflamasi. Ini jahe juga sangat bagus ya, mengandung gingerol yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Jadi ini ada penelitian dosen Oma, namanya dokter ya waktu itu. Dia meneliti khusus jahe untuk kanker. Bagus ya. Ini karena dia mencegah penggumpalan darah, mencegah stroke, juga serangan jantung. Ini keladi tikus yang Oma selama ini tidak pernah pakai, silakan ya. Kalau Anda merasa, menurut aku keladi tikus bagus, ya monggo. Hanya saya tidak pernah pakai. Jadi saya untuk testimoni keladi tikus nggak ada karena nggak pakai. Oke. Nah ini contoh keladi tikusnya. Ini sudah ada resepnya juga, silakan kalau mau pakai. Ini kan yang daun penakluk kanker. Nah, kalau tadi kan dari rimpang, ini sekarang daunnya. Ada daun dewa, daun pegagan, sambiloto, tapak liman, tempuyung, daun sirsak, rumput mutiara. Ini mesti dipilah dan dipilih nanti sesuai dengan kondisi pasien. Yang perlu mengingatkan adalah sebagian besar daun-daunan itu menurunkan tekanan darah. Makanya tidak heran kalau orang menggunakan ramuan tertentu itu kok jadi lemes, ya jadi ngantuk, mungkin tekanan darahnya ngedrop. Nah, sebaiknya diimbangi dengan tapak liman. Di sini ada daun yang membantu supaya tidak naik tekanan darahnya, dikasih tapak liman. Ini resep tumor atau kanker nih, kalau ada yang bertanya nanti. Umbi bawang putih, rimpang temu putih, sambiloto, rumput mutiara. Jadi silahkan. Ini ada resep tumor, ini ada daun dewa, umbi dewa, ada mahkota dewa. Sambiloto, daun temu putih. Hanya kalau ramuan ini orang yang tensinya rendah biasanya pengaruh. Jadi lemes. Makanya memasarankan nanti selain makanan yang diatur juga selain makanan yang diatur juga memilah herbalnya itu harus disesuaikan dengan kondisi fisik pasien. Jadi Anda misalnya mau pakai ini resep kanker tumor nomor 2, nanti kondisi pasiennya gimana? Jadi jangan asal hanya persis ya. Nih ada Profesor Ketut Atnyana. Ini dia beda lagi sel senyawa aktif yang dapat membunuh sel kanker. Ini ada tapak darah, taksol, lempuyang wangi, temu kunci. Nah ini jarang dipakai temu kunci, tapi bagus katanya. Bisa melinjo atau tangkil, daun sirsak, bawang tiwai,
keladi tikus, biji dari buah anggur, dan propolis. Nah, ini kanker itu sembuh dan kambuh. Apakah dapat muncul kembali? Yes, dapat sekali. Makanya Oma untuk pasien-pasien yang positif kankernya udah begitu berat, Oma sih nyaraninnya terus saja minum walaupun cuma satu macam. Jadi walaupun udah sembuh tetap minum gitu. Nah, ini semua orang bisa sehat. Silakan kalau nanti ada yang mau tahu tentang diri Oma main di YouTube, di TikTok, ya, juga di Slack. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti materi Oma. Mudah-mudahan ini memberi manfaat untuk kita semua. Ya, oke, Oma stop share-nya. Silahkan bagi Anda semua yang mau sharing boleh, mau tanya-tanya tentang kanker bisa, silahkan. Monggo, saya tunggu. Ya baik Oma. Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Om Maning. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan sekarang ada sesi tanya jawab. Waktunya cukup panjang, silakan Bapak dan Ibu yang akan bertanya mengenai permasalahan yang telah disampaikan tadi oleh materi kuliah yang disampaikan oleh Om Maning, silakan ditanyakan. Karena banyak sekali macam-macam herbal Nusantara, barangkali Bapak dan Ibu sering melihat di halaman atau di mana saja. Nah, mungkin nanti akan bertanya tentang fungsi, manfaat, dan sebagainya, silakan. Silakan Bapak bisa raise hand atau menuliskan. Ya, bisa raise hand boleh. Atau mau tanya di chat juga boleh, silahkan. Saya Oma mau tanya Oma. Ya, Bu Retno. Bu Retno Iya. ya yang tanya. Iya, kembali lagi nih Oma. Saya setiap Monggo. ada saya pasti tanya. Ya, bagus dong. Saya kalau belajar dari dulu juga gitu, hobinya bertanya. Orang bertanya itu bukannya tidak tahu, tetapi justru penasaran untuk lebih tahu lebih banyak. Betul. Silakan, Bu. Ya. Ini kebetulan saya kena USG itu kista. Itu udah hampir 10. Nah, 10 cm. Ya. Hampir. Nah, sekarang saya lagi terapin ini Oma. Sekarang lagi terapin tusuk jarum. Akupuntur. Ya. Terus sayuran di jus kayak nanas, kayak kenikir, kayak sawi hijau setiap pagi dan malam, Oma. Nah, itu udah saya lakuin itu dari tanggal 4 ya. Tapi ya itulah continue ya Oma ya, karena udah gitu kan saya kan belum lihat dulu hasilnya kan. Nah, itu yang saya mau tanya lagi nih Oma. Katanya kunyit putih itu kan itu bentuknya yang saya lihat katanya seperti kayak kanker nih Oma. Itu saya campur dengan sayur-sayuran gitu kan, sawi, kenikir, tomat, wortel, berbagai macam lah yang Oma tadi sebutin tadi di di tesis tadi ya, saya coba semuanya gitu. Kalau ini habis saya cari yang ini gitu ya Oma ya. Gitu. Dan itu kalau kenikir. Kalau kunyit putih itu kan Oma itu kan jenis rimpang-rimpangan ya Oma ya. Itu kalau seandainya di jus barengan dengan kayak tomat, wortel, nanas itu ada pengaruhnya nggak ya Oma? Apa saya terusin jusnya itu hanya kunyit putihnya aja sih, hanya sejempol aja saya campur gitu Oma. Dan karena dapat anjuran coba campur sama kunyit putih karena ini bentuknya kayak kanker gitu kan. Kebetulan kan kista saya itu udah besar gitu kan, saya takut untuk operasi nih Oma ceritanya. Itu kistanya di mana Bu? Di uterus. Uterus, oke, ya. Nah, tapi ada pembengkakan di ovarium. Ya, deket itu. Deket itu ya. Nah, Oma, tapi saya dengan
apa namanya Oma? Apa? Apa sih? Apa dicusen juga Cucen, tuina cucen. ditunya cusen juga saya. Oh, ya. Cusen, di terapi juga, pijat tradisional segala macam lah Oma. Ya, Tapi ya sekarang ovariumnya yang sebelah kanan itu udah enakan. Oh, bagus ya. Nah, itu saya menghindari juga nih sekarang udah kayak Oma tadi bilang nih, kayak sate, goreng-gorengan segala macam. Tepung juga udah saya hindarin sih Oma gitu. Nah, itu kalau menurut Oma yang udah biasa menangani pasien nih Oma dengan kasus kista ataupun miom gitu kan. Kalau saya kan kista aja nih. Nah, itu biasanya itu mengecil dengan cara apa namanya? Terapi saya sendiri ini mengecil atau bisa menghilang sama sekali Oma dengan cara menghindari yang tadi Oma bilang itu ya, tidak tepung-tepungan, goreng-gorengan gitu Oma. Nah, terus untuk rimpang-rimpangannya juga saya juga mengkonsumsi juga nih dari apa namanya? Kayak ada apa gamasi gitu kan. Saya ada propolis juga, saya minum juga gitu Oma, 1 paket lah khusus untuk kanker dan tumor Oma. Itu udah katanya hanya apa untuk dua paket, tapi saya hanya baru 1 paket Oma. Dan kebetulan saya dengan kayak gini saya aktivitas saya normal aja sih Oma, nggak ada rasa sakit apa segala macam nggak ada gitu kan. Tapi ya kalau untuk apa namanya untuk pemeriksaan lagi USG itu kita 1 bulan atau 2 bulan kemudian Oma setelah kita apa memakai yang kayak tadi tuh pakai rimpang-rimpangan segala macam gitu Oma. Itu aja sih Oma. Dan kebetulan juga saya sebenarnya mau ketemu sama Oma tapi belum sempat takut Oma sibuk apa gitu. Saya lupa Ibu tinggal di mana, Bu Retno? Saya di Petukangan Utara Oma. Itu dekat adik saya. Oh gitu Oma, di mana tuh? Adik saya namanya Bu Wita, di sana dikenal Bu Alexia Wita ya. Wita tuh rumahnya Jalan Palem Bu, tahu Palem? Palem tahu itu di daerah Oma ya, Palem. Iya di Petukangan Utara kan itu. Nah, iya dekat sama saya itu Palem gitu kan saya di Masjid Darul Falahnya Oma. Saya lagi mau ngadain pelatihan di tempat adik saya tuh. Oh, boleh Oma. Kapan? Pembuatan ini obat luar herbal. Iya, termasuk umur ini gitu. Iya, boleh Oma. Deket kok Oma saya itu Oma Palem. Nanti bisa kontak-kontakan sama Oma ya. Iya, boleh. Makasih nomor telepon Oma yang selalu aktif nih ya. Iya, saya udah megang WA-nya Oma sih. Itu aja sih Oma, saya sharing seperti itu Oma. Itu aja. Bagaimana ini melawan kista ya? Ya, kista. Ya, oke. Dari pengalaman saya selama ini dan menurut penelitian Oma pernah meneliti itu 1000 pasien kista saja, ya. Jadi ya Oma bersyukur banget bahwa dipercaya masyarakat untuk membantu mengatasi berbagai macam masalah. Tetapi dari penelitian Oma memang kista kesembuhannya 70% lebih dengan herbal. Nah, kalau Ibu tadi sudah cerita macam-macam yang dikonsumsi ya baik-baik saja, bagus. Hanya saja memang Oma katakan bagus itu kalau sudah ada buktinya. Artinya apa? Kita tidak meninggalkan medis. Kalau memang ramuan kita itu benar, itu biasanya dalam waktu sebulan, 2 bulan itu akan ada perubahan. Biasanya begitu. Nah, mengatasi kasus kista itu kan gini loh ya. Kalau boleh Oma terangkan secara awam saja, secara sederhana, kista itu ibarat kayak balon. Balon tapi isinya cairan. Kista itu gitu. Ya. Nah, kalau pengalaman Oma, kista ini bukan hanya mengecil, tapi nanti hilang. Benar-benar bersih bisa, ya. Itu dari pengalaman Oma selama ini. Cara lain lagi selain Ibu udah lakukan macam-macam, entah Ibu udah pernah apa tidak, coba terapi juga dengan obat luar menggunakan terapi adem panas.
Itu di YouTube-nya Oma ada, di TikTok-nya Oma ada terapi panas dingin. Itu yang baru saja Oma ini ya, terapi panas dingin. Jadi merendam kaki terutama, kaki, tangan itu ya dengan garam herbal, lalu nanti yang panas, nanti kemudian yang dingin gitu. Berganti-ganti. Itu Oma itu justru belajar dari pasien Oma yang kistanya ada di 7 tempat malahan. Udah tahun berapa ya, tahun awal-awal tuh Oma kaget banget karena dia waktu berobat itu kan kelihatan itu kistanya sampai 7 tempat. Kok dia bisa bersih hilang itu dalam waktu 3 bulan. 7 loh ya. Karena menambah, jadi kalau Oma sih ramuannya selalu ada mahkota dewa. Makanya ramuan Oma yang banyak dipakai itu namanya Madeca. Nanti yang lain-lain mau tambah sendiri monggo, tapi intinya kayak pasien Oma yang di Los Angeles itu dia hanya menggunakan Madeca sama umbi dewa. Itu pasangan herbal yang menurut pengalaman Oma itu sangat ideal. Umbi dewa sendiri kan dia akan mengatasi tadi ya, dari fungsinya mengatasi bekuan darah tadi ya, dan juga mengatasi pembengkakan. Itu dari pengalaman Oma selama ini begitu. Lalu kalau makanan ini Oma kasih tahu saja, untuk buah-buahan sebaiknya nih misalnya nih mau 7 macam atau 8 macam, komposisi antara buahnya itu ya buah apa namanya tuh, kurma, mesti ada kurma, kemudian ada kelapa muda, kelapanya ya, kemudian ada alpukat, lalu ada pepaya, kemudian ada apel, nih ada 5 ya, 5 apel tambahannya boleh dengan misalnya buah naga, boleh, buah pir, boleh, ya kan udah 7 tuh. Kemudian yang lain lagi bisa nanas tapi tengahnya, ya artinya nanas itu. Kemudian boleh juga kalau misalnya Anda gampang diare, itu boleh ditambahkan dengan buah ini apa namanya salak. Tapi kalau BAB-nya normal saja, tidak ada kesulitan, misalnya gampang diare, itu sebaiknya ditambahkan dengan apa namanya buah salak. Kalau susah BAB jangan dikasih salak gitu. Diperbanyak aja dengan pepaya, melon boleh. Jadi gitu. Beberapa herbal, beberapa buah ya. Tapi jangan ditinggalin yang 3 tadi ya. Ada kurma ya. Kurma, kemudian ada kelapa muda atau kelapa, jangan yang tua lah ya, kelapa muda, kurma, kelapa, alpukat. 3 itu sebaiknya sih diseringin gitu. Walaupun yang lain juga boleh. Nah, kalau untuk sayuran, Oma condong untuk menambahkan daun herbal. Seperti contoh mau dijuskan tadi, daun herbal yang sangat baik itu seperti daun sambung nyawa. Ya, Bu. Sambung nyawa gampang itu dikembangkan, di air aja hidup. Selain sambung nyawa boleh nanti ditambah dengan mint, misalnya daun mint, lalu daun apa lagi ya herbal yang enak dimakan tuh ada daun apa namanya tuh, boleh daun jeruk yang biasa untuk masak, itu bisa untuk aromanya, misalnya daun-daunannya. Oh, nanti mau ditambah dengan sawi hijau, kailan, boleh-boleh saja. Itu. Sebaiknya sih misalnya mau daun-daunan ya daun, mau buah-buah, gitu loh. Itu akan lebih baik sih menurut Oma. Jadi jadinya nggak boleh dicampur ya Oma ya, kalau kayak gitu. Kenapa? Ya, nggak boleh dicampur ya Oma. Jadinya buah-buah, sayur gitu ya Oma ya. Iya. Oh. Ini menurut ahli gizinya sih begitu.
Makanya tadi Iya, Oma sebutin buah-buah. Jadi kalau pagi buah boleh, sore sayuran. Sayurannya boleh dicampur herbal. Boleh. Karena kan kalau nyayur itu kan pasti juga ada herbalnya ya. Misalnya nyayur bening aja kan ada temu kunci. iya. Ini boleh mau ditambahkan temu kunci. Kayak gitu loh. Bayam tambah temu kunci. Boleh nggak? Boleh. Gitu loh. Ya Bu. Ya. Oke, nanti pantangannya ikuti yang di materinya Oma. Gitu Ya, ya. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah udah saya pantang semua sih Oma sejak pas saya tahu USG itu. Semua langsung saya nggak makan itu Oma. Tadinya emang saya makan makanan itu semua. Ya. Iya Oma. Jadi Bagus. akhirnya saya introspeksi diri. Oh ternyata yang saya hobinya dengan ikan bakar, nila, nila. Selama terus ini begitu ya. Bebek gitu juga ya Oma ya. Bu Retno gemuk apa kurus? Saya kurus Oma, beratnya cuma 55 Oma, 55 sekarang udah turun jadi 54 Oma. Oh, baguslah. Karena diet 54. Ya. Kemarin nih saya hampir tiap hari saya timbang Oma. Hari ini saya timbang jadi 53 Oma. Wah, hebat dong. Gitu Oma. Ya, Jadi bagus. itu jadinya, dan kebetulan gini Oma. Kebetulan kolesterol saya kan juga tinggi Oma, 230 Oma. Wow. 230. Dan di USG itu detek saya kena fatty liver juga Oma. Ya. Jadi saya akhirnya diet ya, kayak karbo, minyak-minyakan, goreng-gorengan. Jadi kayak tempe, kayak tahu, kayak telur itu saya bacem Oma, saya rebus. Bagus banget, pinter itu namanya. Saya bacem gitu Oma. Ya kan, saya nggak pernah lagi saya makan di luar kayak pecel lele, pecel ayam Kentucky, ayam geprek. Udah saya Oma, udah saya nggak berhenti sama sekali. Udah saya nggak apa, makanya saya turun Oma beratnya. Bagus, turun tapi lebih sehat ya. Lebih sehat, alhamdulillah. Saya belum cek lagi nih Oma. Senin kemarin saya cek kolesterol saya ya 230 Oma. Tinggi sih. Itu udah turun Oma. Tadinya 320 Oma. Udah turun di 230 Oma. Ini saya mau turunin lagi nih, PR saya harus di bawah 200. Ya. Ya, oke, bagus. Kalau cuma segitu mah menurut Oma seminggu juga udah beres untuk nurunin kolesterol ya. Iya, kolesterol Oma. Terus saya sekarang konsumsi teh ketumbar juga Oma pagi. Oh ya. Baik, kalau gitu udah pinter ya. Bagus ya Oma itu ya. Enggak juga sih Oma. Saya kan udah macam-macam dikonsumsi itu. Iya kan saya sering ngeliat YouTube Oma sama TikTok Oma. Bagus, oke Bu Retno ya. Ya jelas, mudah-mudahan terus makin cepat sembuhnya. Kalau nanti masih ada kendala silahkan kontak-kontak Oma ya. Iya Oma, makasih Oma ya. Alhamdulillah hari ini saya dapat pelajaran Kista dan Miom Oma dari Oma. Alhamdulillah naik ini kan mata kuliahnya gitu Oma. Alhamdulillah dapat pencerahan dari Oma semuanya gitu Oma. Oke, makasih Oma ya. Iya sayang. Ya itu bagus sekali ini testimoni, bukan testimoni ya, tapi pengalaman Bu Retno Wulandari yang berjuang melawan kiste. Oke, ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Apakah ada yang mau tanya langsung? Ya. Assalamualaikum Oma. Waalaikumsalam Bu Eni Erawati. Silakan Bu. Ya. Alhamdulillah Oma, saya sehat. Oma juga sehat ya Oma? Ya, alhamdulillah sehat juga. Oma, saya mau nanya. Ya. Itu dari macam-macam pengobatan herbal kayak jus-jus tadi Mbak Retno katakan, itu kalau berlebihan apa tidak ada efek sampingnya? Pertanyaannya itu kalau berlebihan apa nggak ada efek samping gitu ya? Iya, benar. Ya, itu saja pertanyaannya. Iya, Oma. Oke. Terima kasih, Oma. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Bu Eni Erawati. Kalau
Berlebihan apakah tidak berbahaya? Apa tidak ada efek samping? Pertanyaannya itu jawab Oma, ada. Efek sampingnya ada. Kalau yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kondisi fisik. Seperti contoh sahabat Oma yang kebetulan dia juga terapis ya. Aduh, Guning, aku gara-gara makan kebanyakan buah, mahnya kambuh. Mahnya kambuh. Ini efek sampingnya. Nah, bagaimana caranya supaya aman? Makanya tadi Oma sebutin. Kalau menurut Oma ya, kayak Bu Retno, yang penting Oma udah kasih tahu loh ya, buahnya apa saja sebaiknya. Itu kalau kita bisa beberapa macam konsumsi buahnya, itu rata-rata akan lebih aman dibandingkan makan pepaya terus atau makan buah mangga terus. Hanya satu macam itu saja. Menurut Oma kurang tepat. Apalagi kalau mangganya 1 kilo dihabisin sendiri. Wah. Oma tadi sebutin kan sampai 9 macam atau minimal bisa 5 macam boleh lah. Itu yang Oma sarankan tadi kan khawatirnya kayak teman Oma itu masuk rumah sakit gara-gara terlalu banyak makan buah. Terlalu banyak makan buah, terlalu banyak makan sayur juga buruk. Kalau tidak sesuai, jadi item atau macamnya buah atau sayuran itu tidak sesuai dengan kondisi fisik. Makanya harus seimbang yang dikonsumsi. Tadi Oma ingatkan ya, buah kalau menurut Oma yang harus dikonsumsi itu ada kurma. Kan kurma itu di Al-Quran ada juga ya. Nah, kurma. Kemudian ada kelapa muda. Kelapa muda itu nanti menyeimbangkan tubuh kita. Lalu alpukat 3 itu menurut Oma itu sangat mengamankan lambung. Gitu. Yang lain mau tambah apa ya monggo, tapi 3 itu sebaiknya sih terus ada, jadi campuran gitu, supaya aman lambung kita. Ya, selain itu memang kita harus melindungi lambung dengan cara rimpang tadi. Rimpangnya kan ada kunyit, ada temu putih, ada temu mangga, tadi udah Oma sebutkan. Temu-temuan itu sangat bagus melindungi lambung. Jadi Oma pesen apapun yang Anda konsumsi herbal untuk lambung tidak boleh ketinggalan. Ya, udah tambah pinter sekarang kan. Kok namanya herbal untuk lambung itu apa saja? Yang harus diingat adalah itu rimpang. Rimpang itu atau temu-temuan. Nah, itu nggak boleh lupa. Gitu Ibu Eni ya. Jadi tetap ada efek sampingnya kalau tidak sesuai dengan kondisi fisik, apalagi berlebihan. Kalau Oma sih anjurannya pasien Oma yang kanker selalu makan buahnya 1 hari 1 kilo, tapi tidak 1 macam. Minimal bisa 5 macam gitu. Itu paling amannya begitu, Bu. Ya. Oke, untuk yang lain-lain juga ya. Seimbangkan tubuh kita supaya tetap sehat gitu. Ya. Oke, udah jelas Bu Eni? Iya Oma, satu lagi. Ini Oma, kalau kayak tadi ada sambung nyawa itu kan, itu apa memang nggak ada dosis berapa lembarnya kita konsumsi begitu Oma? Yo ada toh. Itu paling kayak makan sayur lah, misalnya 3 pucuk cukup. Gitu Bu. Paling aman gitu. Makanya kan tidak 1 macam. Kalau nanti seimbang misalnya, tadi kan Oma kasih tahu kalau diseimbang saya buah tadi ya. Buah kan sudah itu udah lengkap itu yin dan yang-nya. Ya. Jadi jangan yang dingin semua. Tapi yin yang-nya cukup. Sayuran juga begitu. Ya, sayuran juga kalau misalnya itu hanya sawi, kailan itu nggak apa-apa. Sambung nyawanya yang herbalnya itu Oma sarankan sih kalau untuk bikin jus paling banyak 3 pucuk. Mau 1 pucuk juga nggak apa-apa gitu. Ya Bu Eni. Udah jelas? Ya, ya baik. Makasih Oma. Ya, nanti kalau masih kurang jelas boleh tanya lagi ya. Ya, baik. Oke. Sementara ada Bu yang sudah resign Ibu Yesi Agustiawati. Silahkan Bu Yesi. Ada mau tanya apa? Ini Oma, kalau saya bikin smoothie dan
buah-buahan di frozen itu ada efek sampingnya enggak ya? Apa? Ulang Bu, kurang jelas Ibu. Coba Kalau dideketin. Kalau saya bikin smoothie dari buah-buahan yang sudah di frozen, pisang, alpukat, stroberi gitu, ada efek sampingnya enggak ya? Kalau dicampur-campur gitu ada berapa macam campurannya? Iya, nanti saya kasih campur air kelapa juga, mungkin kelapa iya. muda. Pokoknya asal gitu loh. Ya, tapi buahnya dalam bentuk frozen ya, Oma. Bentuk frozen itu kalau terlalu lama malah jadi masalah, Bu. Itu menurut ahli gizi ya. Jadi sebaiknya sih, kalau misalnya di frozen ya disimpannya tuh jangan sampai berbulan-bulan, janganlah. Masih seminggu, 2 minggu aman. Nanti melewati sebulan itu kurang baik. Ya, kalau untuk sehat. Walaupun di frozen ya. Iya. Tapi itu, ya, memang paling sehat ya yang segar. Yang paling sehat yang segar. Ya. Gitu. Ya, terima kasih. Iya, Bu Yesi. Jadi untuk teman-teman semua juga perlu disikapi ya. Karena kalau sudah jus itu kan kita nggak mengunyah. Kalau Oma sih lebih condong, oke, ada yang di jus tapi juga ada yang diparut coba. Jadi tetap enzim di mulut kita ini dia ikut bekerja untuk membantu pencernaan kita. Kalau cuma digelegek gitu aja, itu kurang sehat lah. Lebih sehat begitu ya. Ada yang tetap dipotong atau diparut. Itu sih saran Oma begitu ya konsumsinya. Jangan full semuanya di blender. Gitu. Ya, karena ingat kalau dengan mengunyah itu enzim di mulut kita ini akan sangat membantu di pencernaan. Begitu kira-kira sudah jelas Bu Yesi ya? Oke, masih ada yang lainkah? Kalau enggak, Oma akan jawab yang di chat. Oma jawab yang ini dulu ya, yang di bawah ini Bu Puspa. Ibu Puspa ini kalau ketahuan kiste pas USG hamil sudah 3 cm. Oh, kita pas USG hamil udah 3 cm. Aman Oma, katanya bisa hilang sendiri atau harus minum herbal. Ini bisa ya, bisa enggak nih Bu Puspa. Kalau saran Oma sih karena sudah hamil ya, coba gunakan pola makannya saja. Jadi misalnya tadi perbanyak makan buah kan aman untuk bayi yang sedang hamil juga aman. Ya, buah dan sayuran. Itu sih. Herbal itu kan tidak semuanya harus ada kunyit, harus ada temu putih kayak gitu kan yang dikhawatirkan. Tapi nih memang kalau ya semuanya Tuhan juga ya, kalau ini bisa saja hilang dengan sendirinya. Asal pola makannya benar ya Bu, hindari pemicunya, gitu. Ya, saran saya seperti itu, Bu Puspa. Kalau mau minum herbal yang ringan-ringan saja, misalnya contohnya, yang herbal yang ringan apa ya, temu-temuan. Temu-temuan tadi udah mau sebut ya, ulang-ulang. Oke, ada yang lain lagi, ini Bunga Wijayanti. Boleh diterangkan lebih detail Bu mengenai flavonoid, saponin, polifenol, minyak atsiri. Ini senyawa dari herbal ya. Jadi dari kandungan ini flavonoid, saponin, polifenol, minyak atsiri inilah yang terus akhirnya berkhasiat obat. Rata-rata sebagian besar herbal itu mengandung flavonoid seperti halnya mahkota dewa, Ombido itu ada flavonoidnya. Nah, itu yang dari flavonoid itu ya anti kanker kayak gitu loh. Ya. Lebih detailnya nanti bisa saja diketahui lebih rinci lagi. Misalnya flavonoid itu senyawa terdiri dari 15 atom karbon yang umumnya tersebar di dunia pertumbuhan.
Dari 2000 flavonoid yang berasal dari tumbuhan, misalnya gitu ya. Jadi ini zat alami yang terkandung pada tanaman. Bersifat antioksidan. Menangkal radikal bebas, ingat ya, flavonoid begitu. Sekarang kalau saponin misalnya ya. Saponin bagaimana? Saponin itu nanti bentuknya seperti sabun ya. Ini senyawa kimia yang berlimpah dalam berbagai spesies tumbuhan. Senyawa ini merupakan glikosida amfipatik yang dapat mengeluarkan busa, nah kan? Seperti sabun jika dikocok dengan kencang dalam larutan. Busanya bersifat stabil dan tidak mudah hilang. Nih saponin itu begitu. Kemudian polifenol. Kalau di dalam mahkota dewa itu ada semua nih. Ada flavonoid, ada saponin, polifenol, ada semua. Makanya ada herbal yang mengandung senyawa kimia ini khasiat obatnya tinggi. Nih kalau polifenol ini tumbuhan yang berperan sebagai antioksidan lagi dalam tubuh. Ya. Oke, fungsinya apa lagi nih? Merupakan senyawa turunan fenol yang mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Nah, jadi intinya dari beberapa senyawa kimia ini begitu. Mengandung antioksidan, aktivitas sebagai antioksidan. Mencegah kerusakan akibat reaksi oksidasi pada makanan, kosmetik, farmasi, dan plastik. Nah, itu lebih detailnya kayak gitu, Bu. Nanti mau lebih lengkap lagi tinggal klik di Google juga ada. Ya, jadi semua udah Oma jelaskan. Ini karena kandungan senyawa kimia inilah termasuk minyak atsiri ya. Minyak atsiri itu hampir juga ada di dalam semua tanaman. Tapi terutama tanaman yang mempunyai aroma khas tuh biasanya minyak atsirinya tinggi gitu. Ya, minyak atsiri biasanya berkasa nanti antiinflamasi. Oke. Itu sementara yang Oma jawab, apakah masih ada yang mau bertanya? Oma mau nanya lagi, Oma. Oke, itu yang untuk kelapa itu daging kelapa yang setengah tua kah atau kan kelapa muda Oma bilang. Iya, kelapa muda sayang. Oh, kelapa muda. Aduh, nggak tahan kalau makan yang kelapa yang masih keras. Kecuali diparut kalau yang tua ya terserah deh. Enggak, lagi kemarin saya sempat minum kelapa hijau ya Oma. Itu kelapa hijau nggak ada isinya Oma. 3 hari berturut-turut saya minum kelapa hijau mulu Oma. Terus nggak ada isinya Oma yang kelapa hijau. Yang nggak ada sama sekali ya Oma ya. Itu ada harusnya. Itu kebetulan saya rebus gitu kan, saya tambahin jahe Oma. Saya minum Oma gitu kan. Saya kerok-kerok kok nggak ada dagingnya ya segitu. Kemudaan itu kemudaan. Iya kemudaan, makanya saya kan emang mau nyari supaya ngituin saya mau ngedetok aja sih saya Oma ya gitu kan, karena saya beli kelapa hijau 3 gitu kan setiap hari saya minum. Dan kalau untuk kurma Oma, itu kalau untuk kurma itu berapa biji ya Oma? 3. Oh 3 biji, berarti ganjil-ganjil ya Oma ya? Iya ganjil-ganjil, ini menurut pakarnya. Yang kebetulan sudah dipraktekkan oleh teman Oma, kemudian pasien Oma yang dikasih saran kayak gini. Biasanya kalau yang stadium udah lanjut gitu tuh mau nurut karena benar-benar ingin sembuh ya. Kalau yang nggak ngerasain nggak ngerasain sakit mungkin ya santai aja. Tapi kalau yang udah berat-berat, biasanya kalau Oma sarani ini mereka patuh dan hasilnya memang sangat bagus. Gitu, Bu. Gitu ya Oma. Cuman balik lagi kalau Ibu, aku ini ya monggo, makan nggak bisa melarang. Iya. Saran Oma begitu ya. Iya Oma. Oke, Bu. Iya. Berarti mulai besok saya akan akan memisahkan sayuran dan buah-buahan. Kalau dari kemarin kan saya campur-campur aja sih Oma gitu kan. Iya. Kasihan ini lambungnya. Alhamdulillah nggak apa-apa Oma. Apa ya bagus kalau gitu.
Dan BAB-nya juga enak Oma, BAB-nya. Bagus kalau gitu ya. BAB-nya. Tapi anehnya Oma ya, dengan sering saya minum jus kayak gitu, sering pipis ya Oma. Oh iya, itu sifatnya kan diuretik. Kan buah Iya ya, cairan, sayur mesti ada oh, cairannya gitu. Iya, Pastilah. beda saya cuma hanya konsumsi air putih aja gitu, ya nggak begitu banget Oma. Semenjak saya minum jus-jus kayak gini, pipisnya banyak, udah gitu lancar gitu Oma, dan nggak terlalu bau menyengat gitu kan Ya, Oma. iya. Jadi enak lah Oma Terus gitu, Oma juga gitu. baunya gitu. Oma aja walaupun nggak punya penyakit ini, Oma tuh mencoba juga untuk sehat dengan banyak makan buah. Intinya begitu sih. Iya, Ya. ya itu aja sih Oma. Iya, Makasih Oma ya. sama-sama. Oke, masih adakah yang lain yang mau sharing atau bertanya-tanya? Oke, masih ada ini yang bertanya lagi Oma ini ya. Mau tanya Oma ini Bu Rani Nurrahmah. Maaf keluar pembahasan materi anak saya flek paru di terapi topung. Alhamdulillah membaik. Untuk herbalnya apa ya Oma? Sering pilek dengan lendir hijau. Oh, anaknya umur berapa ini Bu? Tadi nggak disebut ya. Kalau untuk mengatasi flek paru, kalau untuk anak-anak sih Oma sarankan tadi ya, mesti temu mangganya masuk deh. Temu mangga, pegagan gitu. Kalau mau gampang ya Oma ada ramuan namanya KPK. KPK itu dari Kapulogo, Peka, Ketumbar, lalu ada herbal rimpang. Itu murah meriah cuman 25.000 kalau misalnya mau dipakai ya. Tapi saran Oma mesti ada herbal temu mangganya gitu untuk flek paru. Tapi kalau ini juga gini, untuk flek paru itu kan ada yang berat, ada yang enggak. Kalau misalnya ini ya perlu minum kapsulnya, tahu karena enggak jelas ya anaknya umur berapa. Kalau sudah bisa minum kapsul, tambahkan kapsul pegagan yang untuk paru-paru. Kapsul pegagan itu lebih bagus. Oke. Oh, 6 tahun. 6 tahun bisa minum KPK, Bu. Nanti ditambahkan kapsul pegagan. Menurut Oma begitu sih. Iya, makasih Oma. Maaf, Ya. untuk kalau misalkan mau pesan atau mau pakai ramuan Oma itu yang udah tersedia itu gimana Om? Ya itu udah tinggal WhatsApp ke Oma ya nanti ya. Oke. Oma udah kasih tahu. Nanti tinggal timnya Oma yang akan menindaklanjuti untuk dikirim gitu, Bu. Ya. Siap, Oma. Makasih. Makasih, Bu Rani. Apakah masih ada lagi yang lain? Nah, ini ada yang menanyakan lagi. Kanker sama kelenjar getah bening sama enggak sih, Oma? Wong namanya kanker dengan kelenjar getah bening beda tuh ya. Kelenjar getah bening itu kan organnya di dalam tubuh. Kanker ini penyakit, Bapak. Tapi ada yang kankernya kanker kelenjar getah bening ada. Ya. Jadi biasanya untuk kasus kanker kelenjar getah bening ini juga tidak mudah. Itu mesti berbagai upaya yang harus dilakukan. Gitu. Pertanyaan Pak Faris Imam Mutakin, Tegal, Jawa Tengah. Ya. Oke Pak, jadi kalau Oma sih mesti pakai ada madecanya. Ramuan Oma yang untuk kanker tuh yang sampai banyak dipakai pasien-pasien dari berbagai negara itu namanya madeca kalau Oma. Itu apa bedanya dengan rebusan dengan kapsul ekstrak yang itu udah nanoteknologi ya beda. Walaupun itemnya sama tapi khasiatnya bisa lebih cepat yang sudah diekstrak. Sudah diekstrak apalagi pakai nanoteknologi. Gitu. Ya. Nanti kan kalau misalnya mau herbalnya apa tuh? Tadi Oma udah sampaikan. Ya, tinggal dipilih kondisi pasiennya bagaimana gitu. Begitu ya Pak Faris Imam Mutakin. Ada lagi kah? Oh iya, mengingatkan saja
untuk Anda semua. Nggak tahu di kelas ini apakah ada yang mau mengikuti acara workshopnya pembuatan balsem dan salep? Apakah ada nggak ya? Mau Oma? Ada. Ayo mau Aku Bu. mau Oma. Daftar dong. Sehingga sama Bu Mutia ya daftarnya ya Oma. Daftar ke Bu Mutia. Itu nanti Oma juga akan lanjut nanti dengan ini apa untuk kecantikan. Jadinya udah Anda punya bekal nih. Oma ini membimbing untuk membuat produk ya jadinya ya. Untuk acaranya Bu Mutia ini Oma membimbing untuk membuat produk. Sehingga Anda nanti misalnya sudah lebih maju, itu Anda tidak harus ada di tempat, tapi Anda jalan-jalan, bisnisnya jalan, nah gitu loh. Iya, Itu sih karena dari balsem yang Oma ajarkan itu banyak yang sembuh loh dari bengkak, dari katanya benjolan, unik sekali tuh. Ya, jadi bukan mau promosi secara ini, tetapi dari pengalaman Oma sendiri kadang-kadang sampai kaget karena ada tuh yang Oma suruh coba deh pakai balsem tangannya tuh bengkak gitu loh. Lu kok bisa dikabarin ini udah sembuh loh ya tanganku udah nggak bengkak lagi loh. Masa cuma obat luar itu kalau yang apa namanya pada dijual yang Oma ajarkan bikin balsem tuh sebagian pada jual sampai untungnya malah gedean yang jual daripada yang Oma ajarin gitu. Berarti itu bisa balsem yang Oma bikin itu bisa sekarang kan banyak yang ini Oma, banyak yang ibu-ibu kan kebanyakan kena di lutut ya Oma ya. Oh iya itu. Kebanyakan itu. Aduh Oma, pasien-pasien saya kebanyakan pada ngeluhnya tuh di lutut Oma. Mari kita buktikan dengan obat luar, tapi tetap ada yang diminum sih kalau yang lututnya masalahnya berat gitu ya. Ya. Nanti ada Oma kasih tahu terapinya. Oke Oma, ini kebetulan saya tadi sebenarnya harusnya ketemu sama pasien saya tentang lutut ya kan. Dia saya minta diterapi karena saya tadi lagi terapi akupuntur jadinya nggak sempet ketemu sama pasien saya Oma. Jadinya saya sakit, pasien saya juga nanya-nanya juga, saya jadi keder juga ya Oma ya. Jadi dengan cara yang Oma ada balsem herbalnya ini mungkin bisa saya saranin nanti ke pasien saya Oma. Iya, Ibu bikinnya tuh nggak sampai 15 menit Bu. Bikin balsem gitu, itu cuma butuh waktu 5 menit. Oke. Karena Oma udah siapkan semua. Jadi nanti dapat paket, bahannya apa, sampai kemasannya gimana, Ibu tinggal kasih label pakai wajah Bu Retno sendiri misalnya. Boleh tuh. Itu. Benar Ya. Oma. Oma seneng kok. Banyak murid Oma yang pada sukses itu nanti kasih kabar. Oma aku berhasil loh. Tuh senengnya kalau sudah bisa begitu ya. Boleh Oma. Nanti aku hubungin Bu Mutia deh. Insya Allah. Silakan hubungi Bu Mutia ya yang belum daftar. Boleh. Sangat membantu lah dengan kegiatan kita gitu. Oma dari dulu sih selalu ada ramuan yang diminum ada, obat luarnya ada gitu. Iya, kebanyakan yang pasien saya itu kebanyakan udah di atas 50 Oma yang kena rata-rata lutut. Sampai ada yang nenek-nenek umur 75 setiap itu anaknya sih yang selalu ngontek saya. Mbak Eno ke rumah dong, Mak lututnya sakit. Ya saya sakit juga kan nggak saya pegang lututnya Oma ya. Saya mungkin telapak kakinya sekitar paha-pahanya yang saya saya elus-elus sih Oma supaya dia menenangkan nenek-nenek ini aja Oma. Dia dengan saya sugesti aja saya tanya udah gimana Mak enakan? Udah enakan, udah bisa jalan-jalan Oma. Nah, apalagi nanti diolesin balsem. Itu dia Oma, itu juga saya lagi suruh tepok-tepok, insya Allah deh ini sangat membantu para lansia. Benar kan kita juga kan memperkenalkan obat tradisional Nusantara juga ya Oma ya. Iya dong. Oma. Mari kita buktikan bahwa yang tradisional Indonesia tidak kalah dengan negeri Cina misalnya. Betul. Oma sering terkaget-kaget gitu ya kalau
ya ampun parah-parah begitu, cuman begini aja kok baik gitu ya. Itu semua berkah ya, berkah yang puasa. Kebanyakan pada itu Oma, nenek itu pada pakainya GPU Oma, mereka pada stoknya GPU gitu yang Nanti saya kasih lihat-lihat. Nanti kasih tahu Bu, balsam kita ini beda dengan yang murah meriah di pasaran, karena ini mengobati. Ya, jadi herbalnya yang yang sudah kita bikin formulanya, sehingga ini udah terukur gitu loh. Jadi untuk pengobatan, kalau cuman balsam-balsam yang di luar memang murah Bu, karena ada yang cuma 8.000, nggak sampai 10.000 ya. Iya. Tapi beda banget. Ya benar, Oma, kebetulan kayak balsam-balsam itu kan pertamanya aja Oma kita pakai panas, setelah itu kan jadi dingin Oma. Iya, ramuan Oma nggak begitu. Tidak terlalu panas, tapi lama-lama anget-anget dan bertahan lama. Itu bedanya. Gitu ya? Nanti dibuktiin deh, karena pas murid-murid Oma udah pada kasih testimoni, Oma sampai terharu banget gitu kalau pada, ih Oma pasienku yang begini bisa sembuh, aduh syukurlah. Gitu loh Bu. Iya, siap Oma. Nanti saya bawa teman juga untuk ikut pelatihan ini Oma. Walaupun nggak ikut di LPQ ya Oma, mungkin saya bisa ngajak nanti teman saya supaya bisa ikut balsam. Kebetulan dia juga penrapis juga sih Jadi Oma. nanti Oma ajarkan gitu membuat balsam, membuat salep, sama scrub. Scrub untuk ngilangin flek hitam. Nah, kalau yang sudah hitam dan kerut-kerut. Nah, itu betul Oma, itu lagi booming Oma tentang flek. Oma udah buktiin nanti ya kan, walaupun sudah usia, ternyata yang tradisional itu bisa loh Bu. Asal memang kita rajin. Ya kalau cuma pakainya sekali 2 kali ya nggak mempan. Kalau untuk flek ya, untuk kecantikan tuh memang yang penting telaten gitu. Dan juga sering-sering lah itu, Ibu kan Bu Retno kan banyak makan buah ya kan. Nah, jangan dilupakan wajahnya. Kasih sedikit, kulitnya juga boleh, yang masih ada cairan buah itu. Kalau Oma gitu, bikin terus nanti tangannya yang basah kena air buah, kena kupasan nempel itu di wajah air, kita gitu Bu. Oh gitu. Nah, sayang banget. Makanya Oma tuh pernah adiknya Oma, emang bener Mbak kamu nggak pakai yang kimia katanya gitu. Dulu ya saya pakai kimia, tapi lama-lama saya kurangi kimianya dan bisa nggak pakai itu tetap bisa bersih kok, saya bilang. Tetap bisa, ya flek hitamnya tuh nggak sampai terus menebal gitu loh, artinya menjadi samar gitu. Kalau sudah pakai bedak kinclong kata teman-teman. Wajahnya Oma. Iya. Nah kan kalau kemarin saya kan bikin jus itu kan terpisah ya Oma, air sama ampasnya. Tapi karena ini dicampur sama kayak nanas kan agak-agak lengket-lengket gitu kan ke muka juga kayaknya takut ada gatel-gatel apa yang gitu. Diolesin yang Bu, yang buah yang asam terutama. Oh, nanas juga asam tuh, Oma. Tapi nanas nggak pernah pakai saya. Yang Oma sering pakai itu yang bagus ya tomat, lemon. Tomat, lemon, timun. Oh, saya timun nggak pakai. Saya timun nggak pakai. Ya udah. Nggak pakai. Saya tuh wortel, tomat, sama kadang apa sih namanya sih bengkoang, Oma. Nah, bengkoang juga bisa, bagus. Bengkoang sering saya campuran juga itu Oma. Ambil sepotong, oles-oles. Jadi memang harus sering oles. Oh gitu ya Oma. Waduh, masukan banget nih Oma. Masukan banget. Tadinya rencananya mau beli skincare yang ngilangin flek gitu Oma. Ternyata yang herbal bisa. Oma. Yang herbal bisa Bu. Om aja seneng gitu. Begitu nemu, ternyata bener kok wajahku sampai tiap hari ngaca. Bentar-bentar ngaca, bener nggak sih nih fleknya bener-bener luntur gitu Bu. Iya. Bener. Oke. Aduh. Alhamdulillah. Ya Oma, makasih banget ya Oma. Sama-sama. Bapak-bapak yang ini loh. Ayo silakan yang mau ikut belajar. Lumayan kan nanti jadi Bapak bisa jalan-jalan, Ibu Bapak bisa jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Jadi kita bisa tetap
mempunyai penghasilan karena dari jualan itu loh. Kalau jualan kan tidak harus kita semua, tapi asisten boleh, apa anak kita, adik kita kan bisa gitu menciptakan lapangan pekerjaan. Siap, Oma. Oke Pak Teguh, ikut ya. Ya, cepat hadir. Ya, jadi bisa online, bisa offline. Kalau yang dekat rumahnya boleh offline. Nanti untuk membuat produknya tuh Oma udah bikin brosurnya tahap demi tahap kok, jadinya nggak mungkin nggak bisa bikin gitu. Kalau flag wajah tuh blimbing wolo itu juga bisa, Ma. Bisa, blimbing wolo itu asam, jadi gini loh. Untuk flag, semua bahan yang mengandung vitamin vitamin C itu memutihkan. Termasuk nanti kunyit. Kunyit itu juga memutihkan. Cuman memang apakah bisa cepat apa enggak tergantung apakah telaten apa enggak gitu. Nah, nanti akan diperkuat lagi dengan tambahan krimnya. Oma juga bikin itunya scrub dari kopi. Wah, tapi enggak cuma sekedar kopi tapi dengan herbal. Nanti deh Oma ajarkan bagaimana kita bisa mengembangkan herbal menjadi sediaan obat luar. Siap hadir Oma, insya Allah. Mantap Bu. Oke, rasanya sudah cukup ya Pak Sobari, Pak Asep. Ya Bu. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti acara Oma walaupun tadi terputus-putus ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya kembalikan ke Pak Asep. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, di materi kuliah pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh dosen kita Om Aning Harmanto, apa yang telah disampaikan oleh beliau, sepertinya kita sangat antusias sekali ya untuk membahas masalah herbal Nusantara ini, karena mungkin herbal Nusantara ini di sekeliling kita juga banyak gitu kan, karena pengetahuan kita aja, dan bisa dijadikan bisnis barangkali begitu ya Oma. Ya betul Pak. Makanya kita coba memanfaatkan pengalaman kita ini selagi masih bisa dimanfaatkan untuk herbal ini. Jadi terima kasih Oma yang luar biasa sekali malam hari ini, dan tidak terasa juga waktu yang kita mulai tadi jam 19.30 sekarang sudah hampir jam 22 gitu ya. Jadi memang seru sekali ini materi malam hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya hari Jumat mendatang. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Selamat